Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, harga bawang merah dan bawang putih relatif stabil. Harga bawang merah saat ini berada di angka 40.000 per kilogramnya, sedangkan harga bawang putih sekitar 38.000 per kilogramnya. Stabilitas harga ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka selama perayaan Idul Adha. Harga bawang merah dan bawang putih ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan pasokan yang cukup, pengawasan harga yang efektif, dan keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan harga pokok tanpa harus khawatir dengan kenaikan harga yang signifikan. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bawang merah dan juga bawang putih, serta melakukan pengawasan harga untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga yang signifikan. Kantor Kejari Musirawas akan dibangun di lahan seluas 1,4 hektar yang terletak di samping Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sebirin di Kecamatan Muara Beliti. Kantor ini juga berhadapan dengan kantor Lapas Muara Beliti. Pembangunan kantor Kejari Musirawas ini akan berdiri 2 lantai dan dilengkapi dengan rumah jabatan untuk Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari dan Kepala Seksi atau Kasih yang akan dibangun di belakang gedung kantor. Pembangunan kantor Kejari Musirawas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur hukum di wilayah Kabupaten Musirawas. Kantor Kejaksaan Negeri Musirawas saat ini terletak di Komplek Perkantoran Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, dan pembangunan kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Kejari Musirawas dalam menjalankan tugasnya. Sampai 3 kita nyatakan dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Setelah sholat Idul Adha di TOM, kita melaksanakan open house. Mungkin setelah sholat ke rumah Wondowo dulu, habis kembali ke open house. Mungkin setelah Jumat. Waktu sholatnya di TOM besok? Di TOM besok. Gantian. Jadi waktu di Masjid Agung Assalam, habis sholat di TOM. Mungkin agak tahun berikutnya waktu yang naik Idul Fitri, aku yang Idul Adha. Wali Kota Lubuk Linggau mengeluarkan surat edaran berobat gratis cukup dengan menggunakan KTP. Di dalam surat edaran yang langsung ditandatangani oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, berisikan tentang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau dibuktikan dengan KTP asli Lubuk Linggau. Di dalam rangka menyukseskan program pemerintah Kota Lubuk Linggau berobat dengan KTP disampaikan kepada poin-poin berikut. Yang pertama, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau dibuktikan dengan KTP. Yang kedua, menyampaikan data atau NIK peserta kepada Dinas Kesehatan melalui nomor WhatsApp 0821 7642 8548 dan 0821 7642 8549. Bagi fasilitas kesehatan yang sudah melayani dan melaporkan ke Dinas Kesehatan, maka pasien tersebut akan menjadi peserta Vaskes tersebut. Semoga dengan adanya program ini berjalan sebagaimana mestinya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.
Wali Kota Lubuk Linggau memimpin langsung upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan tembak Perbakin Kota Lubuk Linggau dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan tembak Perbakin Kota Lubuk Linggau. Upacara tersebut mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk mengenang dan memperingati hari lahir ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tema yang diusung pada peringatan tahun ini menekankan pentingnya memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai cita-cita Indonesia menuju generasi Indonesia Emas 2045. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap Pancasila, serta memotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, Linggau juara. Oke. Pertama kami persilahkan Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Berikutnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Disilahkan klinik. Kembali Kepala. Berikutnya kami bersih. Berikutnya Kelurahan Wirakarya. Berikutnya Kelurahan Keputraan. Dan selanjutnya Kelurahan Ulak Lebar. Dan berikutnya Kelurahan Sidoarjo. Upacara dilaksanakan pada hari ini sekaligus singkat operasi gratis KTP, rumah singgah dan pemasangan tentunya di 100 hari tol proses semuanya sudah berjalan. Alhamdulillah untuk dana anggarannya itu sudah tersedia dan ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Linggau, cukup memiliki obat di semua fasilitas kesehatan. Ada satu fasilitas kesehatan yang belum menyatakan sikap secara tertulis. Lalu kemarin secara umum sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia untuk mendukung program juara dengan berobat gratis. Alasannya apa sih kok belum terintegrasi dengan program gitu? Belum mau. Dari owner kliniknya, belum. Tapi akan kita pastikan lagi karena kita juga belum bisa memberitahu itu. Kalau takut jadi blunder, karena salah satu juga merupakan dokter di lingkungan pemerintahan. Karena akan kita pastikan. Kalau akan kita sampaikan sesuai komitmen kita dengan masyarakat, artinya jangan sampai masyarakat klinik itu tidak diterima dan program berobat gratis itu diterima. Nanti kita terbuka mana baik fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan BPJS yang bersedia kerjasama dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk melayani warga Kota Lubuk Linggau berobat cukup dengan menggunakan KTP.
Apa? Dari kota-kota semua. Tidak, semua. Makanya kalau yang sekarang baru kita siapkan itu 10.000, mungkin insya Allah di perubahan itu bertambah. Karena total sekarang yang belum tertanggung itu kurang lebih sekitar 75.000 lagi. Setelah kita adakan 10.000, yang di awal itu kita adakan di 12.500 ditambah 10.000. Karena yang DPI penerima iuran ini itu sudah 116 jiwa, artinya sisanya kembali ke tanggung jawab. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat kan terkait ini Kak, yang punya utang pribadi dengan BPJS itu, apakah itu bisa dilayani juga? Bisa dilayani, diaktifkan. Jadi yang BPJS, tunggakan BPJS itu dibekukan, mereka dialihkan ke pemerintah. Nah, kalau mereka nak berobat pengen balik lagi ke Mandiri, ya mereka lunaskan itu. Nah, tetapi sekarang yang paling penting kita berobat. Bukan tunggakan BPJS-nya, bukan pengaktifan BPJS-nya. Jadi walaupun dia bapaknya berobat, kita aktifkan. Rapat bersama mengenai persiapan Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan di lantai 3 kantor Wali Kota Lubuk Linggau. Rapat bersama ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, didampingi Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa, dan Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Turut hadir dalam rapat tersebut, jajaran Kepala OPD Kota Lubuk Linggau, seluruh camat Kota Lubuk Linggau, dan jajaran lainnya. Di dalam rapat tersebut membahas tentang persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mengenai sholat Idul Adha yang diadakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Jumat 6 Juni 2025. Mengingat tahun ini pula, Lebaran diadakan serentak bersama Muhammadiyah, yang jelas akan tambah ramai. Oleh karena itu, Wali Kota Lubuk Linggau meminta seluruh jajaran untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti tempat sholat hari raya, rest area, yang akan disiapkan makanan untuk para pengunjung atau pengendara yang hendak beristirahat, serta mengenai hewan-hewan kurban dan teknis khutbah. Hal ini disebabkan umat Islam akan lebaran serentak dengan sholat Jumat nantinya. Kemudian, dibahas pula mengenai hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau, meminta hewan kurban tersebut juga harus dilaporkan. Saat hewan sudah tiba di lokasi kurban, sudah diterima, dan setelah dibagikan pun juga harus menjadi laporan pula nantinya. Hewan kurban tersebut diminta sudah diserahkan 1 hari sebelum Lebaran, ungkapnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau memasang lampu hias di sepanjang jalan protokol untuk mempercantik kota di malam hari, dan upaya ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kota akan menjadi lebih cerah dan semarak serta lebih aman saat berkendara di malam hari.
Manfaat dari pemasangan lampu hias ini tidak hanya memperindah tata ruang kota, tetapi juga memberikan manfaat langsung dalam aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, pemasangan lampu hias ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuat kota menjadi lebih aman dan juga nyaman. Masyarakat berharap bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat terus mempertahankan upaya ini dan bahkan meningkatkan kualitas lampu hias untuk membuat kota menjadi lebih indah dan juga nyaman. Dengan demikian, Kota Lubuk Linggau dapat menjadi lebih menarik bagi wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, terpantau untuk keadaan pasar impres Kota Lubuk Linggau saat ini ramai dikunjungi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin membeli daging sapi. Daging sapi biasanya diolah dan disajikan pada saat Lebaran, terutama identik dengan Hari Raya Idul Adha. Untuk harga daging sapi saat ini masih berada di angka Rp130.000 per kilogramnya. Demi mendapatkan harga yang relatif lebih murah, masyarakat membeli jauh-jauh hari sebelum hari raya tiba. Selain daging sapi, ikan giling pun juga banyak dicari oleh masyarakat menjelang hari raya Lebaran. Terpantau untuk saat ini, ikan kakap giling berada di angka Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan untuk ikan gabus giling berada di Rp50.000 per kilogramnya. Kau pikir ke Jok? Ah, cek gaya, cak ini lain aku cek gaya. Udah, kau dah salahnya pikir. Kita nyanyi sama-sama. Jangan. Emang ada. Melati kuncup disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembahyang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup miriplah pempek, cukup dak bercukup rego sama. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang Yang Maha Kuasa. Yang bercukup, dah bercukup, sama gaul, tengah dua. Uang kaya, uang sarung, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri